Nih jujur ya, jangankan mutan saya, Dustin aja mau masuk talent Emily, dia nih yang ragu-ragu. Dustin ini dosa aja nggak dihitung. Karena saking polosnya, gitu. Waktu itu Debbie Ceper, wah bang mutan lu gimana? Iya. Ya jangan saya dong, itu kan sekali lagi itu di luar kontrol. Dan Makanya memang Anda mulai mencari yang ngomong agak sulit kan. kata Coki, Slim lu cari yang mutan yang errornya 90% aja. Ya. Kalau lo mati lo pengen diingat sebagai apa? Halo semua, lagi dengan podcast awal minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan gue yakin ini akan jadi episode podcast awal minggu terlaris. Enggak, belum. Karena ada tamu tretan muslim. Pasti terlaris. Bro, ini podcast UMKM nih. Iya benar. Anjing. Tapi kan lu kan selalu menolak dipanggil dimanapun. Bukan benar menolak, lebih pada Tonight Show. Apa itu Tonight Show? Enggak, saya gak bilang gitu ya. Lebih pada ngefilter acaranya. Misalnya gitu Rexo pernah sekali, tapi kalau diundang lagi tuh mau ngomongin apa gitu. Kan banyak yang baru. Dulu kan selalu penuh ide dan inovasi dan nggak tahu, tapi takutnya diundang bahasa itu lagi gitu. Jadi misalnya udah ke Vindes, sudah ke Dedi, terus kalau dipanggil lagi tuh mau ngomong apa? Bukan perjalanan hidup apa? Iya, bukan masalah star syndrome. Kecuali misalnya udah ada temanya. Obral cerita sedih kayak dulu. Saya nggak pernah nyangka hidup akhirnya di sini. Saya dulu berawal. Gak boleh kayak gitu. Aku aja kalau di interview ngomongin, wow sekarang Bebek Coro banyak ya cabangnya, itu aku salting sendiri loh. Atau misalnya, oh keren ya tretan muslim ini mengakomodasi orang-orang difabel. Itu tolong jangan terlalu positif. Jangan terlalu positif. Karena biasa kita ngomongin negatif, biasa konten sama Coki, MLI sama ente, musuh masyarakat dark. Tiba-tiba inspirasional. Baik sekali ya sekarang. Oh dulunya ini tidak. Tapi kenapa lo belum tergoda apa? Atau tergelincir ke sana untuk memberikan inspirasi? Kan banyak nih. Aku aja kalau ditanya ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Aku selalu bilang kalau mau pesan jangan ke saya deh. Iya, Itu bukan sok ini, karena kan sejak berkumpul bersama beliau nih kita tuh takut loh jadi positif. Gara-gara Anda bangsat, ada orang positif dikit, ngapain sih begitu. Dia gitu. Jadi saya termindset untuk ngapain sih positif Lo bukan. Gitu. By the way ini selamat Natal, jadi gue pakai beginian nih gini. Ya. Enggak, maksudnya gini, karena menurutku itu menyalahi yang itu bukan profesi kita. Benar ya. Dan kan kita pelawak. Iya, selain pelawak lah. Orang jadinya anjir, ini orang di konten sini menginspirasi, di konten sana brengsek, di konten sini brengsek. Udah lihat itu penceramah yang siapa? Mau ngejok sekarang kena cancel. Ternyata FYI masalah ST itu masalah yang paling bawah justru. Iya. Yang lain. Pas masalah ST kita masih bisa. Oke lah itu jokes itu ya kayak kita nggak laku ya jual lah gitu. Tapi kalau yang lain Pak, wah itu sih no hope. Dia emang terlalu beruntun mulai dari serangan Fajar itu uyak-uyak istri. Sama saya dapat jabatan. Mungkin kalau nggak dapat jabatan masih bisa. Ya sama kalau ngomong jangan pakai kacamata itu terus begini-begini. Itu yang paling ganggu kalau gue. Ada Pak yang terbaru. Bukan terbaru, itu video lama yang suaranya aja enak, apalagi desahannya. Bro. Aku tuh nggak, tapi itu sama kayak komedian nggak sih? Kayak itu direkam ditarik dari keluar konteks. Iya, tapi itu satu gini ya. Ini juga penting buat pemuka-pemuka agama. Kita MLI harusnya buka jasa kombut sih. Betul. Komedi buddy. Buat ustadz-ustadz yang ngerasa lucu. Lucu bagi diri sendiri. Tapi belum tentu lucu. Atau mungkin Anda adrenalin atau di tongkrongan. Nanti celetuannya lucu deh. Iya. Kalau yang ngomong itu Coki. Mungkin ya udahlah, orang nggak berharap moralitas pada Coki. Tapi kalau udah ustadz di atas panggung. Yang nonton hijab. Itu kan orang pasti ekspektasi jokesnya ya aman-aman. Ya itu makanya kan? Penting kan konsistensi di mana kita berdiri itu. Itu dia. Maksudku, tapi aku juga ngerti kenapa jokesnya suaranya aja begitu, apalagi desahannya. Itu kalau stand up comedy ngebom Mbak, di refund tiketnya Mbak. Itu kayak pengajian gratis sih, tapi itu nggak ada yang ketawa terus
dia terpaksa ketawa Aici. Makanya masalah ST itu menurutku masih masalah yang ini. Dan ini peringatan buat ustadz-ustadz lain. Kalau dulu komedian kan suruh hati-hati ngejok kan. Ngejok agama sekarang sih mulai dengan Gus Miftah ini pemuka agama juga harus hati-hati ngejok sih. Lu flashback gak waktu dipanggil dan dinasehatin? Saya ngerti Anda bercanda. Tapi masyarakatnya yang gak ngerti sedang bercanda. Enggak, Adriano salah satu yang menolak sebenarnya. Saya dulu klarifikasi dibantu Gus Miftah. Ngapain sih lo? Ya karena dulu kita kan gak ada link siapapun. Jadi waktu itu ya Gus Miftah dekat sama Om Deddy, kita minta bantu Gus Miftah. Tapi tetap appreciate sih dulu kita, dia mau bantu kita. Iyalah, orang kita gak ada siapa-siapa temennya. Tapi kalau dibalik kita sekarang bantuin dia, lebih susah bantuin dia sekarang. Gak bisa. Kalau kita bantu dia, dia kayak pindah klan, udah masuk sini dia nggak bisa balik lagi mau gimana? Malah makin parah ya. Malah makin parah tuh kan mainnya sama itu. Bahkan ada tuduhan-tuduhan gitu. Oh ternyata dulu klarifikasi sama Coki, jangan-jangan jokesnya ngikutin. Kalau Gus Miftah itu ngikutin jokes kita, nggak akan ada jokes seksis kayak gitu. Iya benar. Sebetulnya yang kan itu ada klarifikasi dari penjual ST-nya kan. Benar. Janganlah turunkan dia, ini biarin dia pegang jabatannya kembali. Sebetulnya yang ditunggu klarifikasinya adalah muridnya yang paling ternama. Coba. Deddy Corbuzier. Enggak, Deddy udah klarifikasi katanya gue kalau negor ya nggak di sosmed, japri gitu. Dia udah bilang begitu sih. Meskipun agak tidak membantu juga sih. Tidak membantu. Deddy itu juga mungkin orang yang ditunggu kepleset juga. Oleh banyak orang. Waktu itu kan udah kepleset soal ragil ya. Ya. So far ini sih. Tapi yang kepleset temennya dia tetap terseret sih. Oh itu kan temen lu. Gak ada hubungannya sih. Gue pengen nanya ini. Lu menurut gue. Jenius komedi tuh lu. Waduh. Nggak gini. Orang tuh ngerti. Orang ngerti teknik. Orang ngerti kerja keras. Orang ngerti latihan. Tapi ada sentuhan-sentuhan yang menurut gue. Emang brilian ya. Nih biar semua orang tahu ya. Gue tuh selalu suka sama semua penamaan yang keluar dari lu. Lu tuh belajarnya gimana tuh? Kayak Bebek Carok. Iya. Sobat Gurun. Iya. Pemuda Tersesat, Musuh Masyarakat. Apalagi ya nama-nama lo yang bikin. Menurut gue secara branding tuh. Sekolah Normal yang terbaru. Sekolah Normal. Secara nama ya. Saya tidak. Kayak Roti Rakyat agak. Agak. Gitu. Roti jarak ya. Gak enak, itu enak. Tapi maksudnya secara nama kayak Sobat Gurun tuh kan kayak ini Bebek Carok tuh. Iya. Bangsat roti jarak. Ya itu bedanya kalau bisnis sendiri atau brand ambassador. Kalau nama mungkin ini sih. Karena aku kan suka sesuatu yang anti mainstream. Ya. Suka sesuatu yang anti mainstream dan yang gamblang gitu. Aku belajarnya di mana nggak tahu karena saya nggak kuliah advertising seperti Anda. Mungkin lebih pada gue kayak ngerasa disindir. Lebih pada karena suka anti mainstream dari dulu, jadi pengen nama tuh yang harus kayak dulu Mati Penasaran. Ya. Itu ya nama yang tidak umum aja gitu. Dan yang masa konten ada mati-mati seperti dulu Majelis Lucu Indonesia kan. Betul. Sempat ditentang juga. Patrick juga bilang nanti ada majelis-majelis. Tapi aku yakin udah ini oke. Iya. Tapi saya harus akuin nama-nama itu kadang tidak murni 100% ide saya. Pasti ada inspirasinya. Kayak Majelis Lucu kan inspirasi dari MUI. Iya. Terus juga kalau Mati Penasaran itu dari ya apa yang kontennya aja. Oh daripada begini Mati Penasaran nih. Lu gitu. Kayak selalu ada dualisme dua dunia yang berbeda. Tapi kayak misalnya Bebek Carok gitu. Bebek dan Carok. Kita jadi tahu itu Bebek Madura. Kayaknya gua nih yang malah kedalaman. Lu ngeliatnya gak gitu ya? Lu ngeliatnya kayak bagus nih namanya, udah ini aja. Iya enggak, aku memang ngambil kata Madura, ngambil kata Carok. Iya. Sama apa ya kalau ditanya belajar dari mana? Lu juga jadi kebayang rasa sambelnya. Iya. Mungkin sense aja, sense dan experience dari dulu namain Majelis Lucu. Oke, Mati Penasaran. Oke. Jadi aku punya pakem penamaan. Dan itu nggak bisa
diminta langsung biasanya. Biasa mau nama apa nih? Nanti deh saya merenung dulu. Waduh. Nah, Apa bisa nanti di masa depannya jadi Apa? jasa? Jadi jasa orang. jasa Hmm. ya itu salah satu juga Coki Pardede bikin roti rakyat belum ngobrol lah. Pas aku tanya, Cok itu roti rakyat kenapa? Iya. Iya harganya murah. Tapi ente buka di Kemang. Ya. Terus ente ini tidak mencerminkan Rakyat. murah. Betul, Iya. Apa murah di mana gitu? Jangan Ya. roti murah. Ya udah di launching dan lain-lain. Terus ini foto ente foto pakai jas. Ya. Mana rakyatnya ya gitu. Dia sok-sok tahu branding dikit lah. Enggak sama ini aku juga kalau di YouTube, di Instagram tuh nontonin Shark Tank. Ya. Wis, nggak Nggak ada. Shark Tank, Nggak gokil, ada. gokil, Shark Tank, gokil. Ini eksklusif ya jadi podcast UMKM ini ya. Iya. Ini yang akan mendongkrak ya, episode ini akan mendongkrak. Aku tuh kan nggak jarang nonton lawa-lawa kalau di YouTube. Justru aku nontonnya Shark Tank. Apa sih nge-brand? Nge-pitch itu Iya, gimana? tapi bukan konten brandingan, how to branding kayak kasih solusi gitu. Iya. Tapi kasih solusi aku nonton juga kalau di Instagramnya dia. Ada cuplikan nonton. Shark Tank tuh gimana barang segini aja bisa, gimana caranya sih bisa laris Menyihir, lah. iya, Iya bisa. benar. Orang tuh butuhnya apa sih? Namanya juga kalau Shark Tank kan namanya unik-unik ya. Mungkin belajar itu dari nonton-nonton begitu sih. Kalau diundang Derry kasih solusi. Udah pernah sih waktu itu. Ngomongin Bebek Caro? Ngomongin Bebek Caro. Sama ngomong radikal sih. Karena dia juga mengakui dulu dia radikal. Karena di Viera mungkin kurang terekspos jadi. Jadi radikal ya. Bisa. Itu sih. Lu masih ada interest gak sih? Apa? Sama radikal. Enggak, maksudnya untuk ya mengeluarkan orang-orang misalnya dari situ gitu. Mengeluarkan orang-orang dari Radikalisme. radikalisme. Sampai sekarang sih masih interest karena selama masih ada pembubaran gereja, Iya. selama masih ada orang bikin apa dibubarin, masih ada marah-marah, itu masih interest sih. Keluarga lu gimana Radikal apa menerima itu? Enggak, maksudnya tiba-tiba anakku kok membela orang-orang atau melawan orang-orang yang membubarkan gereja gitu. Untungnya kayaknya orang tuaku yang bagian itu nggak nonton. Ya biasanya itu nggak nonton. Jadi paling dia pesannya hati-hati kalau bercanda agama begitu. Tapi dia kenapa kamu membela orang Kristen? Enggak sih dia. Belum nyampe. Untungnya bagian itu nggak nonton. Cuma dulu aku pernah ngomong juga, bapakku tuh ngechat, janganlah sering berkumpul dengan orang Kristen. Jangan berkumpul dengan Coki, Joshua. Anda enggak. Gue juga Coki, sebenarnya Joshua disuruh carilah majelis-majelis Islam.